Ya. Baik, selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita terkait dengan mata kuliah etika profesi. Sekarang pembahasan kita sudah masuk ke dasar-dasar perilaku individu. Kalau kemarin kita tahu etika itu seperti apa, ciri-ciri etika kerja profesional itu seperti apa. Sekarang kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar perilaku individu yang berhubungan erat dengan etika kerja Anda. Ya. Jadi karena etika itu dasarnya adalah terutama perilaku individu, makanya kita bahas lebih dahulu. Baik, kita akan langsung ke materi. Ya. Untuk etika ini ya, dasar-dasar perilaku individu ini menjadi sangat penting. Karena tanpa Anda memahami ini ya, entah sehebat apapun Anda, tetapi kalau perilaku individu kita itu tidak baik ya, kurang baik, Anda tidak akan bisa menjadi profesional. Ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, individu dan tuntutannya, kemudian keragaman dan perbedaan individu, karakteristik biografis, ya, pembelajaran. Jadi nanti pembelajarannya seperti apa. Jadi semoga Anda bisa memahami keempat hal ini pagi ini ya. Cukup banyak yang akan kita bahas. Nanti kalaupun ada diskusi setelah kita presentasi silahkan ya. Pemahaman pertama untuk kecerdasan ya. Kecerdasan itu apa? Mungkin Anda juga sudah tahu, tetapi ini definisinya. Satu karakteristik yang dibawa individu ketika mereka bergabung dalam suatu organisasi. Jadi kecerdasan itu adalah sesuatu yang dimiliki, ciri ya, yang dibawa individu ketika mereka bergabung dalam suatu organisasi. Kalau dulu sebelum berkembang, dipikir kecerdasan hanya IQ, ya, hanya kecerdasan IQ saja atau yang dia miliki bawaan, gitu ya. Tetapi sekarang tidak, kecerdasan itu bisa ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan lainnya. Tapi intinya adalah ciri yang dibawa individu ketika mereka bergabung dalam suatu organisasi, ya. Nanti dalam penyampaian kita ini akan melihat bagaimana perbedaan individu dalam bentuk kemampuan, termasuk kecerdasan ini, dan karakteristik biografis, seperti usia, gender, ras, dan masa jabatan kalau sudah bekerja ya, mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Dasar-dasar perilaku individu, perhatikan di sini. Individu dan tuntutannya terkait dengan kebutuhan biologis atau fisiologis. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan yang terpuaskan di luar organisasi bisnis, dan kebutuhan masuk di dalam organisasi yang lain. Ini Anda dan saya atau mahasiswa, kalau sekarang Anda belum bekerja, Anda pahami dulu ya. Nanti ketika Anda sudah bekerja, Anda bisa memahami bahwa ketika Anda bekerja pun nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang lain di luar organisasi Anda ya. Jadi kebutuhan masuk ke organisasi yang lain pun ada ya.
Kemudian keragaman dan perbedaan individu. Ya. Coba Anda perhatikan di sana, keragaman dan perbedaan individu ada 5. Yang paling kelihatan awal-awal yang paling luas itu perbedaan demografi kependudukan. Ya, Anda tinggal di mana? Di Sumatera, ya. Kadang-kadang posisi tadi menentukan, nanti karena lingkungan, ya, ciri khas di sana misalnya nih contohnya orang Batak kebetulan, nanti akan berbeda dengan orang yang dilahirkan di Jawa, secara turunan itu, tapi lokasinya. Nah, yang dimaksud dengan perbedaan demografi itu adalah tempat tinggal Anda yang lama, ya. Jadi itu yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi orang, keragamannya beda-beda di mana tempatnya, ya. Terus kemampuan, ability, kepribadian, kemampuan intelektual. Nah, kalau kemampuan intelektual nanti seperti apa kita lihat, sama kemampuan fisik. Ini berpengaruh semua nanti di dalam Anda ya mencapai kerja yang profesional. Ya, semuanya ini ya, kelima-limanya. Ya. Punya kemampuan tetapi sakit-sakitan misalnya, jadi kemampuan fisiknya kurang, juga pekerjaannya tidak akan maksimal atau tidak profesional. Ya, banyak ini hal yang kita bahas. Sekarang kita akan membahas atau ya istilahnya memahami dari definisi yang kita sampaikan itu ya. Yang pertama, kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, yang berarti sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Jelas ini? Jadi kemampuan adalah kapasitas Anda dan saya dalam melakukan tugas-tugas maupun pekerjaan. Nah, hasilnya bagaimana gitu? Orang nilainya penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seorang. Wah, ini mampu ini, ya. Ini sudah bisa memiliki kemampuan apa misalnya. Sekarang kan ada misalnya ini ya, misalnya dulu SMA, sekarang sudah kuliah. Nah, ketika Anda masuk kuliah pasti ada kemampuan-kemampuan yang dulu tidak dimiliki di SMA, sekarang Anda miliki. Nah, itu apa? Orang bisa melihat itu dan orang bisa menilai. Ya. Wah, saiki pinter ini. Wah, dolanan ini jurusannya ya teknologi informasi, atau sudah bisa membuat program ya. Sudah buat macam-macam, bahkan yang dulu main game sekarang sudah bisa buat game sendiri. Mungkin seperti itu. Kemudian kemampuan intelektual. Kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental. Berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Nah, ini yang dalam beberapa hal, beberapa pakar mengatakan itu kadang untuk membedakan orang, oh itu pinter, cerdas, ya. Dijelaskan begini gatean, mudeng. Nah, ini memang terus terang kadang-kadang bisa dikatakan adalah bawaan. Ya. Walaupun tidak semuanya, karena apa? Proses berpikir, kemampuan mental itu berkembang. Jadi begini, kalau dulu ada beberapa kemampuan intelektual yang bisa dikembangkan, ya, dikembangkan. Artinya, misalnya dulu menghadapi orang, mungkin bicara di depan orang banyak gitu, ndredeg gitu ya, itu bisa dilatih. Bahkan
Kalau orang yang sungguh-sungguh mau berubah, berlatih, dia bisa. Yang dulu tidak bisa bicara tenang, jadi bisa. Ya. Kemudian menalar dan memecahkan masalah itu juga bisa dilatih. Ya. Tapi kalau terkait misalnya kecerdasan yang bawaan, kecepatan dia untuk menghitung, kecepatan apa, walaupun itu juga sebenarnya bisa dilatih, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa. Itu sudah dari istilahnya dalam tanda petik ada beberapa yang dari sananya begitu. Ya. Tapi secara rata-rata ketika Anda sudah mampu untuk belajar sampai di sini, sampai tingkat sarjana, saya yakin kemampuan intelektual Anda itu sebenarnya sudah di atas rata-rata. Ya. Oleh sebab itu, ya ini tidak ada masalah nanti di dalam pekerjaan. Semoga Anda lulus jadi sarjana pun di dalam pekerjaan juga bagus nanti. Ya. Kemudian kemampuan fisik. Nah, kalau kemampuan fisik ini melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Fisiknya ini loh, ya, tubuhnya, ya, apalagi sekarang ini kita butuh dalam kondisi COVID, ancaman COVID-19 ini Anda dituntut untuk tetap bisa berlatih fisik yang baik sehingga tetap sehat, imunnya kuat. Jadi imunnya kuat, ya tidak mudah terserang oleh virus corona. Corona tidak bisa masuk kepada orang yang imunnya kuat. Baik, kita lanjutkan. Proses pembentukan kepribadian. Mungkin ini yang sudah pernah ya belajar ilmu sosial atau kepribadian paham. Jadi kepribadian Anda dan saya itu ditentukan oleh dua hal, heredity sama environment. Ya, yang satu adalah turunan. Ya, turunan itu Anda tidak bisa apa-apa itu dari sananya. Ya, karakter ciri-ciri fisiknya kan tidak mungkin. Ya, Anda bisa milih. Ya, saya pengen dilahirkan jadi orang yang seperti ini, ganteng misalnya yang laki ini milih diri gitu ya. Terus enggak, saya pengen jadi laki-laki, saya pengen jadi perempuan. Itu sudah dari sononya, itu namanya bawaan, turunan. Bawaan sudah ditentukan dari yang kuasa. Ya, kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan. Nah Pak, kalau ada yang transgender itu, wah itu carpe diem, tidak usah kita bahas ya. Itu memang ada beberapa hal yang mungkin dia kecenderungan di sana, tetapi untuk hal ini ya kita sedikit berbeda, tidak membahas terkait itu. Kemudian environment itu adalah kepribadian yang Anda dapatkan ya, dari faktor budaya maupun situasi. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan sama faktor-faktor situasi. Nah, dari dua ini, berdasarkan ilmu psikologis dan ilmu sosial yang lain, ternyata yang paling menentukan itu justru bukan hereditenya, tetapi apa? Environment-nya. Ya, di dalam ilmu psikologis itu yang menentukan ternyata dalam penelitian ini ya, 70% ya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sebenarnya karakter Anda pun atau kepribadian kita itu bisa dibentuk karena 70%. Bawaannya itu hanya 30% ternyata. Jadi kalau
yang 70% lebih dominan ini seolah-olah nanti yang 30% sejelek apapun orang itu ini bisa ditutup dengan 70%-nya tadi. Itu kalau di dalam penelitian seperti itu. Jadi ya sekarang tidak bisa kita mengatakan ya misalnya ini contohnya Mbak siapa tadi, Mbak Putri misalnya. Putri dirayu pacarnya atau misalnya yang laki-laki, misal nih, terimalah aku apa adanya. Padahal dia itu wis keset, misalnya, rata wadus misalnya. Itu artinya apa? Itu orang yang egonya sangat tinggi karena hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah, tapi bisa dirubah gitu. Ya, misal itu tadi saya kasih contoh Mbak Putri misalnya, jangan mau ya, cari aja yang lain misalnya. Itu artinya apa? Egonya tinggi. Karena apa? Karakter orang itu bisa dirubah. Dia bilang, oh dari sononya itu iso gawan bayi, tidak bisa. Tidak seperti itu. Kepribadian itu bisa dibentuk. Kalau orang sudah paham ini, ya berarti misalnya Mbak Putri bisa juga sampaikan, tidak bisa dibentuk dari kebiasaan, ya dari apa dia. Yang penting dia mau berubah atau tidak, begitu. Oke, itu hanya contoh sederhana saja. Ya, bukan sesungguhnya untuk menolong pemahaman Anda tadi. Kemudian perhatikan untuk dimensi kemampuan intelektual, ternyata ada beberapa ini bisa Anda pahami, ya. Di dalam ilmu psikologis pun maupun ilmu sosial, ini kecerdasan itu atau kemampuan intelektual dilihat dari 4 ini. Ada kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, sama penalaran induktif. Kalau Anda pernah dulu, saya yakin pernah itu, SMP atau SMA ya, tes namanya tes psikologis, ya, tes kemampuan intelektual. Nah, kalau zaman saya itu dipakai waktu saya masih SMA ya, SMP tidak ada. Anak saya itu SMP ada itu tes kemampuan intelektual sudah ada. SMP ya ada, SMA ya ada. Saya dulu SMA sama. Tujuannya apa? Untuk menentukan saya ini cocoknya di mana ya, jurusannya gitu. Kalau zaman saya ini masuk IPA atau masuk IPS gitu ya. Itu untuk menolong saja. Walaupun tidak bisa sepenuhnya betul-betul valid gitu ya, tetapi itu menolong orang untuk kecenderungannya di mana. Oke. Perhatikan, untuk kecerdasan angka, ini kemampuan melakukan aritmatika dengan cepat dan akurat. Ada orang yang seperti ini. Tapi ada juga hitung-hitungan itu koyok wangil gitu ya. Matematika itu udah dimomok. Jari ini paling angil ngitung-ngitung gitu ya. Dulu juga sama saya ya. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang malah saya di akuntansi, malah suka gitu ya, hitung-hitungan. Tidak tahu apa karena ngitung uang itu ya jadi berubah ya. Oke, kemampuan verbal, pemahaman verbal. Verbal itu menggunakan apa? Bahasa. Kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antara kata-kata. Ini ternyata juga tiap orang berbeda. Nah, ada yang mudah dijelaskan, gatean istilahnya apa ya, gatean, gampang mudeng ya. Tapi ada yang dijelaskan sampai bosone sampai bos saya itu sampai muntuk gitu ya, jelas none sampai kesel, ora mudeng-mudeng gitu.
enggak jelas-jelas. Nah, ini juga ternyata tiap orang itu beda. Kemudian kecepatan persepsi, ya, kemampuan mengidentifikasikan kemiripan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Kemudian penalaran induktif, kemampuan mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Ya, ini terkait dengan kemampuan intelektual. Kemudian selanjutnya penalaran deduktif. Ini ternyata kemampuan intelektual itu cukup banyak ya. Kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari sebuah argumen. Kalau sekarang mungkin ya, Anda juga mungkin tes yang dilakukan itu ada namanya tes TPA ya, tes potensi akademik, atau yang pernah mencoba masuk tes pegawai negeri sipil misalnya PNS, kadang ada tes tadi TPA-nya, tes potensinya, atau di perusahaan tentu institusi kadang-kadang juga ada. Tapi kalau pengen dia lihat seperti apa tes potensi akademik, ya banyak sih buku-bukunya yang dijual di umum juga banyak, Anda bisa paham ini. Semuanya diujikan di situ yang terkait 7 hal ini. Ya, tadi 4 plus ini. Pada penalaran deduktif sama yang kedua terakhir ini visualisasi spasial sama daya ingat. Visualisasi spesial adalah apa? Kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek akan terlihat bila posisinya dalam ruang dirubah. Yang pernah melakukan tes ya, pasti paham ini. Jadi ada ruang, ada gambar itu diubah-ubah gitu. Ini cocoknya mana ini? Nah, itu adalah untuk melihat kemampuan intelektual terkait dengan visualisasi spasial. Kemudian daya ingat, ini kemampuan menyimpan dan mengingat pengalaman masa lalu, memori. Ya, semoga kalau Anda sih ya, karena masih muda, daya ingatnya biasanya masih cemerlang. Ya, seminggu yang lalu gitu masih ingat, sebulan yang lalu masih ingat. Hanya sayangnya kadang-kadang kalau tidak konsentrasi seperti ini, akeh lali nih, lupa. Ya. Tapi yang tahu persis daya ingat seseorang adalah diri Anda sendiri. Ya, saya ini gampang lupaan. Nah, Anda harus berusaha untuk mencatat. Kalau memang daya ingat kita kurang, Anda tahu kelemahannya, ya kita atasi. Bukan terus malah karep dewi. Oh, saiki lalian kok Pak. Wis biyen wis ora usah gatekke. Ndak, Anda harus atasi kelemahan Anda. Dicatat, catat. Kalau perlu seperti itu. Ya nek kamu daya ingatnya hebat ya silahkan, ndak perlu catatan. Tapi kemampuan daya ingat orang itu tetap terbatas. Nah, hanya memori-memori yang betul-betul diperhatikan di dalam diri kita itu yang betul-betul teringat dan itu jadi pengalaman ya. Kalau pengalaman begitu dia melakukan sesuatu daya ingatnya agak kuat ya. Tapi kalau model kadang-kadang di dalam pembelajaran itu ada mahasiswa model apalan gitu, hanya dihafal-hafal gitu aja ya, waktu itu aja terbatas beberapa waktu ingatnya. Tapi kalau dipahami ya, kemudian dihayati, sungguh-sungguh dimengerti, biasanya selalu daya ingatnya lebih lama. Ya. Bahkan mungkin selalu ingat, bisa terjadi kalau betul-betul paham. Baik, kita lanjutkan ya. Cukup banyak materi kita hari ini, saya akan sedikit percepat ya. 9 kemampuan fisik dasar. Ya. Ini kemampuan fisik. Yang pertama, kekuatan dinamis.
kemampuan menggunakan kekuatan otot, ya. Ini secara berulang-ulang atau terus-menerus. Wah, yang biasanya ini yang laki-laki lebih. Tapi belum tentu, ya. Perempuan pun kalau bisa dilatih, kekuatan ototnya juga banyak. Ya, olahragaan yang wanita-wanita itu kuat, karateka, silat, gulat, ada enggak ya wanita gulat? Enggak tahu gitu. Petinju, ya itu semuanya ototnya kuat itu, tidak harus laki-laki. Karena apa? Dilatih. Ya. Kemudian kekuatan tubuh, kemampuan memanfaatkan kekuatan otot menggunakan otot tubuh, khususnya otot perut. Itu. Jadi Anda perhatikan di situ. Jadi kalau Anda tahu, ya, karena ini kekuatan tubuh, posisinya ada di ini, di perut. Karena semua organ itu di situ itu ya. Jadi kalau ya bisa saja kalau sudah misalnya ini laki-laki atau perempuan atau laki-laki yang perutnya gendut-gendut misalnya itu biasanya agak sulit, Pak. Sulit lah sudah mau bergerak seperti apapun juga sulit. Nah, kekuatan ototnya itu mungkin juga ya kurang kuat. Ya, kekuatan tubuh ada di situ. Ya nek perutnya besar kan ya mau nekuk aja wis nggak iso. Duduk di bawah itu loh dia kesulitan kan begitu. Jadi tubuhnya ditentukan juga di situ. Ya, makanya kalau Anda lihat ya Anda lihat itu olahragawan itu kan wah perutnya itu sininya apa katanya itu spek ya. Bentuknya seperti itu menunjukkan kekuatan otot tubuhnya, salah satunya adalah sangat kuat. Bentuknya kayak kotak-kotak itu ya. Oke, baik. Selanjutnya kekuatan statis, kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal. Ini dilatih. Jadi dia melakukan apa? Misalnya pekerjaan yang tetap, ya itu bisa digunakan. Objeknya apa? Sudah terbiasa itu bisa dilakukan. Nah, itu kekuatan statis, ya, karena bisa dilatih. Orang lain mungkin untuk melakukan itu objeknya eksternal itu membutuhkan keahlian latihan, karena dia sudah terlatih dia bisa lebih cepat daripada yang lainnya. Itu namanya kekuatan statis, kekuatan terhadap objek eksternal. Responsifnya, ya. Kekuatan eksplosif, kemampuan mengeluarkan energi ya maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksploitatif, ya, explore. Jadi ada orang yang gerakannya itu betul-betul ya secara fisik dia sepertinya gitu ya lebih cekatan daripada teman yang lainnya. Sing satunya lemah gemulai, satunya cek gitu ya. Ada yang seperti itu. Ini semuanya juga masuk di kemampuan fisik dasar. Kemudian fleksibilitas luar. Ya. Kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin. Ini fleksibilitas luar. Ya. Kaku, ada yang gerak aja agak sulit, itu terkait dengan nih tubuh yang otot punggung. Ya. Kemudian fleksibilitas dinamis, kemampuan membuat gerakan-gerakan lentur yang cepat dan berulang-ulang. Ini juga tubuh. Ya ini sebagai pengetahuan Anda bahwa ini juga bisa berpengaruh terhadap pekerjaan. Kalau fisiknya kurang ya pekerjaannya harus sesuai dengan itu. Ya. Kalau kurang, ya diapa-apakan Anda bisa menghindari hal-hal yang cari pekerjaan yang sesuai dengan fisik Anda. Karena apa? Kalau tidak sesuai, ya tersiksa nanti dalam bekerjanya. Kemudian, perhatikan faktor lainnya, koordinasi tubuh, keseimbangan, sama stamina. Koordinasi tubuh, kemampuan mengkoordinasikan tindakan secara bersamaan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda, itu namanya koordinasi tubuh. Kemampuan mempertahankan keseimbangan meskipun terdapat gaya yang mengganggu keseimbangan. Ada kan? Kadang-kadang orang tidak bisa.
ya sulit. Tes saja, misalnya Anda buat apa itu kayak jembatan dulu waktu kecil kita main gitu ya. Ya. Ada yang orang itu jalan seimbang di jalan yang kecil atau kayak kecil itu mudah saja, cet gitu. Tapi ada yang tidak bisa, ya. Jatuh. Nah, itu butuh berlatih keseimbangan. Kemudian stamina, kemampuan mengarahkan ya upaya maksimum yang membutuhkan usaha berkelanjutan, mengerahkan. Itu stamina. Jadi ini bisa dilatih ya, olahraga itu stamina. Jadi ada yang orang baru sebentar saja sudah ngos-ngosan, yang satunya masih kuat. Nah, itu stamina. Baik, ini adalah terkait dengan fisik. Nah, jadi harapannya seperti ini. Jadi kalau kesesuaian kemampuan pekerjaan itu pasti cocok dengan kemampuan tadi, baik intelektual maupun fisiknya itu sesuai, ya. Kinerja karyawan akan meningkat bila sesuai. Jelas ini? Baik. Sekarang kita lanjut lagi ke karakteristik biografis. Tadi kan kita bahas ada 4 ya, sekarang kita masuk ke biografisnya. Usia, gender, ras, dan masa jabatan kalau itu dalam pekerjaan. Perlu pemahaman ini. Sedikit yang perlu jadi pembelajaran. Jadi kalau terkait dengan ini ya, itu Anda sesuaikan dengan pekerjaan tadi maksudnya. Ya tidak mungkin kalau ya orang yang sudah tua melakukan banyak aktivitas pekerjaan fisik yang berat, ya kan tidak mungkin. Cocokan itu. Ada beberapa pekerjaan kalau terkait dengan gender ya yang sesuai. Oh, walaupun banyak juga pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sama saja ada. Tetapi ada beberapa jenis pekerjaan yang cocoknya dilakukan hanya oleh laki-laki saja. Atau cocoknya hanya dilakukan oleh perempuan saja. Nah, itu Anda bisa memilah sendiri, memahami itu. Ya. Ras ini juga walaupun mungkin Anda juga tidak mau didiskriminasikan ya. Ras dan lainnya karena sebagai pembeda, kalau untuk membedakan diskriminasi itu berbeda, itu memang tidak boleh. Tetapi diakui atau tidak ya, ada beberapa ras atau suku atau kita ini golongan gitu ya, itu cocoknya kerja di apa ya, kerjanya itu kecenderungannya seperti apa ya, ada tapi hanya beberapa gelintir, tidak banyak ya. Sebagian sih tidak ada masalah ya, terkait dengan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam pemahaman beberapa orang yang rasanya berbeda itu ada beberapa dalam tanda petik yang bagi mereka itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Amali lah, apa tidak boleh dilakukan oleh ini, tidak boleh dilakukan itu ada seperti itu. Tapi itu bukan menjadi secara umum ya, artinya enggak, tetapi ada beberapa seperti itu. Hanya sebagai pertimbangan saja. Kalau Anda tidak ya sebaiknya malah tidak ya, tidak menggolong-golongkan ya. Baik, kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan masa jabatan di mana Anda bekerja. Jelas itu ya. Ya tentu nek baru ya seperti apa, ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau Anda jadi masa jabatannya atau bekerjanya di tempat tertentu sudah lama ya berbeda lagi nanti. Ya. Gayanya jadi berbeda ya. Paham ya? Baik, sekarang kita lihat
ke pembelajaran dari semua yang kita pahami di atas terkait dengan kemampuan intelektual, fisik, dan lainnya, beberapa hal ini diharapkan setiap perubahan perilaku yang relatif permanen ya, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Ya. Orang itu bisa mengalami pembelajaran kalau dia mau berubah. Perhatikan ya. Jadi kalau Anda nanti entah di pekerja atau sekarang ini ya itu Anda harus paham betul bahwa semakin hari semakin lama semakin Anda dewasa itu perubahannya ya, perubahan perilaku Anda yang menurut Anda yang dahulu kurang baik dan lainnya diusahakan Anda lakukan. Ya. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, lama-lama menjadi permanen, relatif permanen. Ya. Di sini dijelaskan mengandung beberapa komponen. Pertama, pembelajaran melibatkan perubahan, jelas. Perubahan tersebut haruslah mendarah daging. Berarti apa kalau mendarah daging? Dilakukan terus-menerus. Ya. Tekun, akhirnya jadi sebuah kepribadian. Ya. Jangan, wah aku dari sono selalu bilang wis ora iso dirubah aku. Saya ini wis dari sononya Pak, bawaan sejak lahir. Jangan. Ya, harapan saya jangan seperti itu. Jelas ini ya. Beberapa bentuk pengalaman diperlukan untuk pembelajaran. Mumpung masih muda, Anda perlu banyak mengalami ya istilahnya suka berpartisipasi, suka melakukan coba ya, dicoba ya. Itu untuk menolong Anda. Makanya kalau di dalam pekerjaan apalagi di tingkat perguruan tinggi seperti ini nanti di akhir juga Anda akan disuruh untuk magang, istilahnya magang, belajar di tempat yang sudah ada, tempat bekerja untuk mendapatkan pengalaman, itu untuk pembelajaran, begitu ya. Nah demikian juga untuk perilaku Anda bisa belajar dari perilaku orang yang baik, yang membentuk kepribadian. Caranya adalah lihat orang-orang yang sukses, entah pengusaha ataupun pejabat, orangnya seperti apa. Nah, kalau Anda kenal orang seperti itu, bergaullah dengan mereka. Dari situ Anda akan tahu karakteristik dan kepribadian orang yang seperti itu. Bahkan ada yang semboyannya, ada yang apa istilahnya, beberapa orang mengatakan, kalau ingin sukses, bergaulah dengan orang sukses. Karena apa? Ketularan dalam tanda petik ya. Anda tahu, oh ya caranya gini, perbadiannya itu. Kamu Anda lihat berinteraksi terus. Bergaulah dengan orang sukses. Nanti Anda juga akan sukses. Katanya begitu, ya. Diharapkan juga Anda seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang wah patah semangat, ya istilah orangnya gersulo, banyak mengeluh, wah pokoknya yang seperti itu juga akan cepat atau lambat Anda malah katut gitu ya. Itu hati-hati. Ya, bergaulah dengan semua orang, tetapi terkait dengan intensnya atau komunitasnya atau bahasanya habitatnya itu ya, habitat Anda itu pilihan, pilih yang seperti itu. Kalau bergaul kita tidak boleh pilih-pilih semuanya, ya. Tetapi untuk Anda menjadi sukses itu pilihan. Jelas ya? Baik. Terakhir, ini teori pembelajarannya seperti ini. Ada tahapan pengkondisian klasik, pengkondisian operan,
sama pembelajaran sosial. Jenis pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Itu namanya pengkondisian klasik. Kemudian, jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Ini pengkondisian operan. Dikondisikan dipeksa setitik. Kalau yang di klasik itu dia sendiri dirangsang, ya, kemudian melakukan. Tapi kalau operan dipaksa, harus begitu. Kadang-kadang di dalam tanda petik tadi itu ditakut-takuti dengan dipaksanya itu kalau obat dikasih penghargaan, hendak dihukum, gitu. Ini adalah semacam sedikit dipaksa. Kemudian pembelajaran sosial, sebuah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Ya. Jadi Anda bisa belajar dalam lingkungan sekarang ini dengan melihat, mengamati, ya, ikut terjun, partisipasi, ya. Nah, nanti dari situ Anda berkembang, berubah, terjadi pembelajaran secara langsung. Baik, ya, hari ini, pagi ini, pembelajaran terkait dengan dasar-dasar perilaku individu, semoga Anda bisa memahami dengan baik, ya. Terima kasih untuk atensinya, atas perhatiannya, dan kita bisa akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Diingatkan, Anda tetap melakukan absensi di siakat. Terima kasih, selamat pagi.